saya bilang BPJS Kesehatan ini dahsyat. Kalau hal yang positif mereka diam saja, giliran yang negatif diviralkan. Oke, harus kita buka tuh kotak Pandoranya. Ini kenapa nih? Itu kan berarti apa? Mereka menyambut gembira program ini. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Saya mau mengucapkan terima kasih nih, karena sebelumnya Pak Dirut menggantikan saya sebagai host podcast. Kali ini tahta podcast saya ambil kembali. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sosok yang pastinya penuh dengan kisah-kisah inspirasi dan beliau sudah sangat lama malang melintang dalam dunia institusian dan juga organisasi dan lain sebagainya. Kita sambut saja Ibu Indah Deliana, anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Halo, Halo, Alhamdulillah. Sehat? Sehat Ibu. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, ini kesempatan emas sekali Ibu bisa ketemu dengan Ibu. Terima kasih waktunya loh. Iya, pasti Ibu kan sibuk sekali ya Bu ya. Lumayan deh. Lumayan deh. Nah, Ibu, kita tahu kan Ibu ini sebagai salah satu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan pastinya Ibu pasti selalu mengawasi bagaimana kinerja BPJS Kesehatan ini. Bisa diceritakan Bu, apa saja sih tugas pokok Ibu sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan itu? Oh, baik. Namanya juga sudah Dewan Pengawas ya. Jadi pasti tugas pokoknya adalah mengawasi penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan. Di sini ya ada undang-undangnya juga, kita tahu kan 2011 nomor 24 itu tentang tugasnya jelas banget. Jadi kalau kita Dewas itu melihat operasional yang dilaksanakan direksi itu kita mengawal. Terus kita akan produk akhirnya kita akan menerbitkan apa yang disebut saran, nasihat, dan pertimbangan untuk direksi. Ada beberapa hal juga yang merupakan tugas yang cukup penting, yaitu kita memberikan pengesahan untuk rencana kerja tahunan. Terus kita juga mengesahkan rencana strategis BPJS Kesehatan. Banyak sih. Ada juga yang cukup penting adalah kita mengawasi kinerja direksi. Itu. Banyak juga ya Bu ya? Lumayan. Kelihatannya sedikit, tapi karena kita berada di sini setiap hari, jadi sifatnya pengawasannya agak melekat ya. Wah, esensial sekali ya Bu ya? Lumayan. Wah. Nah, Ibu juga kan dulu menurut penerawangan saya nih, saya bisa nerawang soalnya. Oke. Ibu dulu juga Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum di Sebelumnya ya Bu. Itu kan saudara kandung kita nih di sana ya Bu. Kembar. Saudara kembar ya Bu. Nah, setelah lebih dari 1 tahun Ibu di BPJS Kesehatan, apa yang Ibu rasakan perbedaan mengawasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau saya bilang BPJS Kesehatan ini dahsyat. Waduh. Kenapa dahsyat? Karena pesertanya aja sekarang sudah Di atas 237 ya. Itu kan hampir 86% dari penduduk Indonesia. Betul. Sementara kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kalau nggak salah sekitar 40 jutaan pesertanya. Ya. Jadi di sini kan masif, pesertanya banyak, pengawasannya juga hari-hari ya. Karena apa? Karena kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kan risiko sosialnya matilah pada saat kecelakaan kerja, ada orang mau pensiun, jaminan hari tuanya dan jaminan kematiannya. Sifatnya jarang lah gitu. Bisa masif, bisa enggak, bisa kadang-kadang. Tapi kalau di kita kan setiap hari ya. Iya. Setiap hari. Transaksinya juga klaimnya banyak, pesertanya banyak. Jadi menurut saya bedanya adalah di sini saya lebih intens, ya tugasnya. Apalagi kita kan setiap hari juga pasti kemungkinan ada yang sakit ya Bu ya. Justru itu sehari-hari itu artinya klaimnya ada terus dan banyak. Kalau di sana karena di situ dananya ada dan itu berupa tabungan peserta. Dulu sih zaman masih belum pandemi ya transaksi ada tapi nggak semasif kita. Wah. Tapi pandemi kemarin kan terjadi cukup banyak. Udah mulai banyak meningkat lagi ya Bu ya? Iya. Berarti memang peran Dewas ini sangat penting sekali, terutama Dewas tidak boleh lengah ya Bu ya, mengingat transaksinya tuh setiap hari selalu ada, dan selalu juga kadang meningkat, kadang berubah gitu ya. Nah kita di sini kan satu program ya, Brosis ya,
Tapi programnya menurut saya paling penting loh. Kalau di BPJS Sosial 4 program, apalagi satu nih yang baru ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu karena ada undang-undang ciptaker kemarin itu diterbitkan satu program ya. Tapi kita tuh luar biasa loh, meskipun satu, tapi kalau nggak ada yang ini, yang lain nggak bisa. Betul. Betul, setuju. Itu ada patahnya itu. Mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, bayangin sebelum mereka bekerja sehat dulu dong. Betul. Kamu mau masuk sini juga medical check up dulu kan? Betul Ibu. Betul. Jadi kita yang menjamin kesehatan dulu, baru bisa kerja. Jadi serta jaminan sosial. Iya, karena memang kesehatan itu yang paling pertama ya, paling utama. Orang walaupun uang banyak, sakit gigi, makan nggak enak Ibu. Bisa. Iya, betul itu ya. Betul sekali. Terus bedanya lagi, di sana kan pesertanya rata-rata pekerja, ya kan? Ya ada yang bukan pekerja terima upah sih. Cuman kalau di kita dari bayi baru lahir sampai yang mau meninggal, kita jamin semua ya. Betul, dari mulai lahir sampai sudah sangat sepuh gitu ya, tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya. Jadi memang programnya ini bisa dibilang cukup menantang, dahsyat. Ya, sangat dahsyat dan esensial ya. Asik sekali ya kalau bicara dengan seorang expert yang luar biasa. Nah, saya terang-terang lagi nih Bu, ternyata juga Ibu pengalamannya selain dengan BPJS Ketenagakerjaan juga sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPM Apindo ya Bu? Iya. Tahun 2016 kalau tidak salah ya? Iya, sebelum ke BPJS Sostek memang saya posisinya di situ. Karena memang bidang saya ketenagakerjaan dari dulu karirnya sudah di situ ya Bu? Sebagai HRD. Jadi pas diangkat di situ ya udah sesuai lah ya. Dan nyambung juga dengan sekarang, karena Ibu kan sebagai Dewan Pengawas yang mewakili unsur pemberi kerja ya Bu? Iya. Betul. Betul. Nah kita tahu nih kalau peran pemberi kerja kan sangat besar ya dalam program BKNKIS ini, karena mereka harus menjamin dan menanggung sebagian besar iuran. Kalau tidak salah kan masih 4% dan 1%. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu melihat hal seperti ini tentang peran pemberi kerja ini? Ya kalau dari lihat program ini harus sukses, jaminan kesehatan nasional, pemberi kerja itu jadi fungsinya mediator. Kenapa dia mediator? Karena dia memberi subsidi dan memastikan semua pekerja sudah harus masuk ke jaminan kesehatan nasional. Nah, 4% itu lumayan gede loh, ya kan? Jadi istilahnya pemberi kerja mensubsidi jauh lebih besar daripada pekerja sendiri. Apa buat dia? Memang tidak langsung buat dia. Jadi kalau Anda melihat pengusaha-pengusaha itu, mereka membuat usaha mereka itu dari nol ya sampai sukses itu tentu ada kontribusi pada negara. Nah dalam hal ini diberilah kewajiban mandatori. Nah undang-undang menyatakan masukkan semua pekerjamu ke dalam program jaminan sosial, ya kan? Mandatori. Itu kalau enggak istilahnya mereka tahu ini kewajiban gitu ya, cukup berat loh. Maksudnya kan itu semua adalah bagian dari nilai tambah yang mereka harus letakkan sebagai usaha, dan mereka pastikan karyawan ini berproduksi agar menciptakan laba bisa diberikan ke dalam biaya operasional, kerjaan situ diambil. Ya. Jadi secara tidak langsung mereka tidak menikmati, tapi mereka harus memberikan ini sebagai fasilitas kesejahteraan karyawan. Betul. Karena itu otomatis kalau kesehatan juga difasilitasi, maka produktivitas akan meningkat dari karyawan sendiri ya Bu ya. Mereka kadang-kadang tidak melihat sisi mana nyambungnya nih kepada produktivitas. Ada beberapa dari kalangan pengusaha yang menganggap ini biaya. Begitu mereka ada kesulitan keuangan, terasalah ini berat. Betul. Padahal sebenarnya kalau dianggap ini bagian dari kelangsungan usaha yang produktivitas itu. Betul. Karena otomatis kesehatan itu memang jadi tolak utama ya Bu. Dengan kesehatan pegawai, maka otomatis mereka akan produktif dan ujungnya laba perusahaan juga meningkat. Betul sekali. Nah,
Itulah mengapa ya peran ibu sebagai dewan pengawas juga memastikan layanan kesehatan kerja yang diberikan BPJS Kesehatan program ini juga tetap harus berkualitas gitu ya. Oh iya dong, harus mutunya juga tidak dipertanyakan. Kalau banyak masyarakat mempertanyakan mutu layanan kita, biasanya mereka jadi nggak percaya kan. Nah, kalau dia sudah turun kepercayaannya pada BPJS Kesehatan, kita juga yang susah kan. Mutu itu sama dengan menjamin kepercayaan. Iya. Semakin mutunya dipertahankan atau meningkat, kepercayaan masyarakat semakin bertambah. Iya, bukan kan? Iya, saya bisa nyebutin. Ibu saya menjelaskannya begitu mudah dimengerti. Nah, saat ini Bu cukup banyak kan fenomena ya Bu. Jika ada badan usaha yang memang mereka kalau kita lihat itu belum patuh lah pada regulasi kesehatan medis. Contohnya Bu ya, misalnya pelaporan data pegawai, pelaporan penghasilan dan lain-lain. Lalu pandangan Ibu terkait hal ini seperti apa? Ya, dulu waktu di BP Jam Sostek saya juga mensinyalir ini. Di sini juga mensinyalir ini. Berarti itu suatu pola yang menurut saya tanggung jawabnya juga ada di sisi semua pihak. Kalau lihat undang-undangnya yang pemberi kerja itu bukan hanya pengusaha ansih ya, maksudnya bukan hanya yang menciptakan usaha secara swasta, tapi juga ada kan pemberi kerja yang BUMN ya, bahkan perorangan loh. Perorangan di undang-undang itu juga dianggap pemberi kerja. Pokoknya siapapun yang bisa memberikan gaji, upah ataupun pekerjaan kepada orang lain dari pemberi kerja. Jadi demikian luasnya kategori pemberi kerja itu, sehingga kita juga harus tahu bagaimana supaya mereka engage. Tugas engage itu kata orang nggak bisa sepihak. Ya, semua it takes two to tango. Jadi kalau kita narik tango harus dua-duanya dong. Masa satu aja. Kalau nggak salah satu aneh masalahnya. Iya betul. Karena kita harus meyakinkan mereka supaya bisa menjadi pemberi kerja yang taat, itu juga ada peranan kita kan. Dan undang-undang juga memastikan itu kewajiban kita untuk memberikan informasi kepada seluruh peserta. Ada loh undang-undang BPJS. Jadi kalau kita tidak memberikan informasi dan tidak dimengerti, mungkin kurang kali ya, atau kurang intensif. Ada kata-kata pepatah bilang katanya tidak kenal maka tidak sayang. Wah, kenal kata sayang. Iya, mungkin mereka nggak ngerti gitu. Apalagi mereka juga nggak tahu mungkin konsekuensinya. Mereka nggak tahu tadi kata kamu apa hubungannya dengan produktivitas. Yang ada di biaya buat dia. Karena mereka maunya segala sesuatu sudah impact langsung. Gitu. Kalau yang nggak langsung tuh mereka nggak terlalu perhatikan. Lalu yang tadi kamu bilang ada PDS ya, peserta dibayar sebagian. Itu apakah peserta dibayar sebagian secara upah atau secara jumlah orang, apa secara program? Kalau dulu di BPJS Sosial programnya 4, ada yang cuma 2. Oh iya, sebagian. Iya, kalau kita ada satu. Tapi esensial dan bisanya cuma PDS upah dan PDS jumlah orang. Oh iya. Ya kan? Karena cuma 1. Nah itu harus bisa kita detect dengan banyak sisi lah gitu. Kedekatan misalnya dengan pimpinan cabang. Pimpinan cabang itu harus tahu loh siapa peserta mereka. Dulu kebetulan saya kerja di bank. Kalau di bank itu ada yang disebut know your customer. Ya, KYC. Nah, di sini kita juga harus tahu know your peserta gitu ya. Betul nggak sih? Kita tahu persis tuh organisasinya mana, orangnya usahanya seperti apa, berapa karyawannya, dengan cara yang pasti lebih tahu orang di sana lah ya di lapangan daripada kita ya. Tapi banyak triknya itu. Nah kalau yang perusahaan besar kita dekatin serikat pekerjanya, ya kan? Terus mungkin ada sistem lain di aplikasi kita yang bisa kita kontak langsung dong dengan pekerjanya. Ya kalau di Jam Sostek dulu ada tuh di mobile-nya mereka itu. Karyawan itu bisa lihat dia punya tabungan. Jadi kalau dia bilang, waduh iuran saya nggak sesuai, kan bisa mengadu kan kepada kita. Akhirnya tidak ada terlalu banyak ataupun bisa dikatakan mungkin pasti pemberi kerja jadi patuh karena takut dilaporin sama pekerjaan. Iya, bisa jadi. Nah, pekerjaan juga tinggal lihat aja di handphone. Ada transparansi ya, transparansi aplikasi. Kayak kita ngecek saldo lah. Gitu.
Nah kayak gitu sih mestinya kita berpikir apa nih terobosannya supaya mereka bisa paham. Ya selain tak kenal maka tak sayang. Apa nih Bu kira-kira ya. solusinya? Kita sinergi aja datanya misalnya ya. Kayak kemarin di KP bisa lihat pemadanan data sama BPJS Sostek ya, BPJS Sostek bahwa mereka ada yang belum masuk ke kita. Padahal di sana udah masuk. Atau kategorisasinya di sana beda dengan kita. Di sini bukan PPU, di sana PPU, di situ PPPU, di sini bukan PPPU. Nah kan dengan sinergi antara kedua belah pihak saling cocokin data, kita bisa dapat tambahan loh. Iya, bisa ada data yang masuk ke kita juga, Ibu ya. Betul. Kan ternyata di sana ada perusahaan dulu nih. Jadi bisa disimpulkan solusinya itu selain sosialisasi juga kita harus tahu customer kita dan paling penting sinergi ya Bu ya. Lalu kalau dari sisi law enforcement-nya bagaimana? Law enforcement-nya, nah dua hal. Kalau mau pemberi kerja itu, mereka kategori mana nih? Mereka itu punya willingness to pay-nya yang nggak bagus atau ability to pay-nya yang nggak bagus. Ya, itu dua hal yang berbeda ini ya. Patuhnya nih. Kalau dia willingness to pay-nya nggak bagus, nah itu memang perlu pembinaan. Ya. Tapi kalau ability to pay-nya yang nggak bagus, mungkin saja gitu kemarin kena pandemi, lagi krisis, banyak kan nih yang kena. Wah, banyak gitu ya. Banyak banget. Nah itu kembali lagi know your peserta. Kenapa gitu? Karena kita nggak bisa semena-mena bilang pokoknya nunggak bayar gitu. Tapi sebenarnya mereka hanya untuk menggaji aja udah susah. Udah susah. Kadang mungkin mereka harus 3 bulan sekali baru bisa keluar gajinya karena kondisi pandemi salah satunya ya. Terus mungkin mereka baru ada turbulensi akibatnya malah tutup gimana? Oh, bisa jadi. PHK masal. Ya, betul. Jadi memang komunikasi penting ya Bu ya. Komunikasi, informasi dan engagement ya. Itu yang salah satu yang penting. Komunikasi, informasi dan engagement itu menjadi solusi utama untuk kita bisa mengetahui dan juga memastikan peserta-peserta kita terdaftar dan mengikuti regulasi ya. Tapi kalau memang ternyata bukan dari ability to pay-nya, tapi dari willingness to pay-nya yang nggak kondusif, ya kita harus kasih teguran. Kan mereka juga kadang-kadang nggak tahu sanksi ya. Nah, perkara ada sanksi nggak ada, ya. Tinggal kita baca aja peraturan undang-undangnya. Harus tegas kita lihat ya. Juga, karena kalau tidak, nanti kasihan pekerjanya. Nanti kita nggak mencapai UAC. UAC ya. Coverage-nya masih lumayan. Lumayan ini 286% ya kalau tidak salah. Masih 98, masih 10% lebih nih belum tercapai. Ya makanya memang benar-benar di sini kita sekarang juga harus tegas dan juga harus banyak turun gitu ya untuk melakukan pengawasan langsung. Jangan hanya di kantor. Iya, karena nggak bisa cuma dapat informasi secara teoritis saja ya Bu ya. Harus ada bukti, jangan sampai datanya ternyata dia ada perusahaan yang dicek ternyata sudah tidak ada. Bisa jadi seperti itu. Nah, salah satunya kerjasama dengan instansi lain gitu ya. Instansi lain bisa, kan ada banyak cara ya. Kayak pengawas ketenagakerjaan kan bisa kita kasih tahu. Nah yang penting juga sebelum itu terjadi kita harusnya punya jaringan ke komunitas-komunitas, asosiasi-asosiasi di mana kumpulan-kumpulan perusahaan itu biasanya mereka kompak ya. Mereka dalam satu asosiasi industri A misalnya. Mereka tuh kalau kita approach misalnya ketuanya atau apanya terus kita bilang mau dibantu referensi masalah kepatuhan mau dan kita terakhir kan sudah bikin MOU dengan Kadin ya industri. Nah di Kadin itu asosiasinya banyak ratusan yang terbesar API juga pasti asosiasi pengusaha Indonesia. Nah itu juga selayaknya mereka diberi info tentang masalah kepatuhan ini untuk kita lakukan sosialisasi bersama di kalangan terbatas mereka aja. Lama-lama kan ada rasa orang bilang ini KPU ya yang
willingness to pay-nya rendah. Ya, justru willingness to pay-nya rendah. Jadi malu sendiri gitu. Iya. Jadi pendekatannya ada law enforcement juga, tapi utamakan dulu dan komunikasi dulu. Ya, komunikasi, approach lingkungannya, komunitas, asosiasi. Baru kalau masih ini juga bisa lewat instansi seperti kejaksaan. Kejaksaan itu terakhir lah pada saat sudah nggak mempan gitu. Karena ada juga yang kayak gitu ya, sebenarnya sanggup sebenarnya, cuman karena sudah diberitahu juga tetap tidak mau, ya akhirnya berarti kita komitmennya rendah. Terus mereka mungkin belum terbuka bahwa apa sih yang namanya mandatori itu? Mandatori itu kan berarti wajib ya. Iya. Harus ya. Oke. Nah, tadi kan sudah bicara tentang bagaimana memberi kerja ya di sini. Lalu kita kan bicara sekarang tentang tantangan. Dalam program JKNKIS ini kan pastinya selalu ada tantangan. Salah satunya ada pemberi kerja yang belum mendaftarkan pegawainya ke dalam program JKNKIS. Terutama Ibu yang sering kita lihat, tadi juga sudah singgung bahwa kategori pemberi kerja itu kan banyak. Nah, pastinya UMKM termasuk Bapak ya. Dan itu yang sebenarnya tantangan sekarang. Pendapat Ibu bagaimana Bu supaya UMKM ini bisa kita rangkul juga Bu sebagai peserta? UMKM ya. Bedanya UMKM dengan perusahaan besar apa coba? Jumlah ini Bu, jumlah pegawainya, asetnya juga dia tidak sebesar perusahaan besar, dan mereka kebanyakan perorangan kalau tidak salah. Jadi gini, kalau perusahaan besar itu mereka terstruktur, jadi mereka udah tahu bahwa kalau mereka tidak taat, bisnisnya akan terdampak. Misalnya kliennya jadi nggak percaya lagi, terus misalnya karyawannya yang banyak itu berdemo atau banyak lah yang karena dia kasat mata dan dia merasa punya kepercayaan masyarakat itu penting. Kalau yang UMKM itu kan mereka kebanyakan perorangan kan sendiri. Kontrolnya dari mana sih? Ada kontrol sosial nggak? Ada kontrol sendiri. Maka lebih susah pada saat mereka kena pandemi aja. Aduh, jualan nggak laku-laku di pasar misalnya kan. Belum tikar, ada nggak yang kontrol dia? Kamu udah bayar ini semua? Kemandiriannya itu yang membuat tidak ada sisi kontrol dari kita, jauh dari jangkauan. Kecuali kalau komunitasnya jelas, dia misalnya pedagang apa gitu, suatu pasar ada yang mengelola, jadi terorganisir, terstruktur. Nah, kita dapat kontrolnya, tinggal aja kepala pasar. Itu ya. Begitu mereka sendiri, tidak ada lingkungan, tidak ada komunitas, gimana coba? Sulit. Jadi yang menurut saya, kalau kita ingin merangkul mereka, orang-orang yang mandiri, lepas, dan benar-benar gimana mereka melakukan usaha itu, tidak terkait kepada siapapun, termasuk regulator, gitu ya. Nah, sekarang banyak tuh. Kita harus mendekat kepada apa sih perlunya dia menjadi anggota kita kalau orang bilang tuh kita rangkul lah sehingga dia merasa perlu untuk bergabung dengan kita. Contohnya kita bikin program-program yang viral lewat testimoni gitu, bahwa ada misalnya pedagang di mana saya tuh alhamdulillah dari BPJS ketemu sama brosis disiarkan. Betul. Misalnya ada pedagang A yang dia mungkin harus bayar sampai ratusan juta karena dia punya jadi peserta BPJS, akhirnya dibayarkan dan tidak belum bayar uang. Itu harus digaungkan dan kita cara menggaungkannya harus tahu. Misalnya kalau sesama tukang peternak ayam ya di lingkungan mereka ada effort untuk bisa merangkul, kan ada asosiasinya. Betul. Nah, kan ada komunitasnya, kita pergi aja ke sana, misalnya di daerah mana, terus cabang-cabang harus mendetek tuh, di mana sih kumpulan-kumpulan itu ada. Nah, ambil salah satu contoh testimoni terbaik, misalnya kan ada juga yang patuh-patuh kan, pasti ada sih. Nah, kita kasih penghargaan kayak apa, rasa bangga, sehingga aku juga pengen. Iya, benar. Jadi apresiasi itu penting gitu ya, karena untuk mereka itu bentuk kontrolnya beda dengan perusahaan. Hanya motivasi sendiri, berarti untuk mengejar motivasi ini apresiasi kita berikan. Terus diberi istilahnya contoh. Ya. Itu loh
si itu tuh jadi gitu, kemarin dia sakit sampai harus keluar uang Iya. di apa misalnya di apa di ring Wah, jantungnya, itu besar sekali. ternyata nggak keluar sedikit pun. Itu saya suka dengar apa ya, rasa puas itu dari para peserta gitu, kepada saya langsung gitu ya, dari masyarakat umum maupun dari sahabat kawan saudara, saya ikut bangga gitu. Iya. Karena mereka selalu bilang gini, alhamdulillah kemarin suami saya keluar dari rumah sakit nggak bayar sedikit. Itu banyak sekali. Kayaknya bangga ya. Bangga sekali. Berasa kita sudah istilahnya usaha kita itu bisa memberikan manfaat buat mereka. Nah yang kayak gitu kenapa nggak ditularkan? Betul. Apalagi memang kadang masyarakat kita itu mereka punya sifat kalau hal yang positif mereka diam saja, giliran yang negatif diviralkan. Oh iya betul. Nah kita harus mengimbangin itu ya, Bu ya. Karena pasti kita tidak harus semua. bilang kalau ada kabar baik siarkan. Iya betul. Karena memang kadang-kadang Ibu sebenarnya orang hanya melihat kita di satu sisi yang mungkin memberatkan mereka. Mereka tidak melihat bahwa ada manfaat yang akan mereka rasakan entah di masa depan ya Bu ya, dan harus kita beritahukan dari Dan di lingkungan kita juga, jadi kan dia terajak, ya kan? Oh ternyata sama nih, usahanya sama saya, sama-sama tukang beras misalnya. Tapi mereka terbantu, masa saya nggak terbantu. Jadi mau deh gitu. Betul. Dan cara kita memberikan contoh itu kan simpel-simpel aja. Kayak Anda bayar berapa sebulan? 35.000. Tapi yang dikeluarkan kalau Anda sakit, Wah, iya. saya 35 juta. Jauh sekali. Udah berapa bagian-bagiannya tuh? Iya. Ya kan berapa bulan tuh yang kita subsidi? Udah berapa orang yang harus membayar buat berobatnya gitu ya, dari subsidi silang itu ya? Nggak usah gitu. Untuk bisa 35 juta, Anda mesti bayar berapa ratus bulan? Iya. Ya kan? Jauh sekali kan, Ibu betul. Jadi emang di sini masukan Ibu luar biasa sekali memang. Komunikasi yang paling penting, terutama untuk kategori UMKM ini memang motivasi mereka itu diapresiasi dan yang paling penting dirangkul agar mereka bisa diberi kabar gembira. Nah, itu jangan diancam. Jangan diancam. Teman-teman cabang itu masuk harus jalan apresiasi, empati dan merangkul semua. Terus kita juga datang ke mereka itu dengan ramah, sehingga mereka sungkan juga nih gitu ya. Iya betul. Udah disamperin, udah diajak, mesti nggak ikut. Iya. Ada uang juga segitu, ya kan? Terus kasih contoh, ini kemarin ada yang tertolong penyakitnya ini, penyakitnya itu. Dan mereka satu lagi yang mereka nggak lihat adalah kalau mereka sehat, usaha mereka bisa berkembang. Tapi begitu mereka sakit seminggu aja, income-nya kan seminggu hilang ya. Iya, betul. Karena kan mereka kan hitungannya per hari penghasilannya. Hari ini saya harus dapat apa gitu dari usaha saya. Iya, bukan bulanan begitu. Jadi seminggu itu udah dahsyat sekali. Dampaknya luar biasa sekali kalau mereka stop seminggu. Jangan kan seminggu 3 hari itu. Udah berasa itu. Jadi emang benar-benar penting sekali ya Bu ya. Terus pandemi itu membuat kita juga belajar loh. Waktu pandemi itu kan banyak juga orang yang tahu bahwa kesehatan itu penting ya. Harus sadar gitu, ya kan? Setelah kita lihat-lihat di TV ada kabar di luar negeri begitu, seluruh dunia begitu. Aduh, amit-amit kalau gue sakit gitu kan ya. Orang yang awalnya acuh pun jadi perhatian. Jadi sekarang paradigma sehat tuh udah harus kita tegakkan. Nah, itu. Orang tuh semua butuh kesehatan. Belajar dari 2 tahun pandemi ini. Siapa di kepalanya yang tidak ingin sehat? Ya kan? Ngapain kita pakai masker? Pasti pengen sehat. Jadi kalau paradigma sehat itu udah berubah sehingga orang, aduh aku butuh sehat. Nomor 1 ininya apa? Iya BPJS kesehatan. Jadi memang terutama paradigma ya Bu. Paradigma tentang kesehatan itu memang ini momennya nih. Momen orang sekarang sudah mulai sadar tentang kesehatan. Bagaimana kita bisa menggiring itu semua untuk bisa mengarahkannya untuk apa bermanfaat dari BPJS kesehatan ini. Lalu bagaimana Ibu melihat kondisi pemberi kerja? Karena kan tadi sudah bicara tentang COVID ya. Komitmen mereka selama ini dalam JKN KIS ini bagaimana Ibu? Ya, kembali lagi tadi saya sampaikan komitmen itu kan kalau kita komit sama satu sama lain. Iya betul. Kenapa? Karena percaya. Ya. Karena mereka butuhkan. Nah, kita harus membuat mereka butuh kita. Itu satu. Terus harus membuat mereka percaya bahwa ini adalah program satu-satunya. Contoh gini, komitmen
pemberi kerja waktu pandemi saya lihat ya dari kepesertaan yang memang cuma kurang dari 40 juta ya, 40%, Kalau 322.000 pemberi kerja yang swasta ya. Itu kalau saya lihat angkanya stabil tuh. stabil justru ya. Cuman angka stabilnya itu ya naik turun sedikit lah di tahun 2021 kemarin sampai dengan sekarang. Cuman dia berubah status tuh dari aktif menjadi non aktif. Nah itu namanya serta dalam status mutasi. Nah itu perlu bantuan kita. Jangan dibiarin aja. Ya, betul. Mutasinya kenapa nih? Itu yang harus kita buka tuh kotak Pandoranya. Ini kenapa nih? Kalau kita ngerti bahwa dia bukan tidak ada kepatuhan, tapi karena dampak sehingga ability to pay nya kena, dibantu dong. Iya. Dibantunya dengan apa nih? Alhamdulillah direksi kemarin udah ada program rehab ya. Nah, program rehab itu bagus. Bisa bertahap ya. Iya. Itu jadi solusi juga untuk mereka yang terkena dampak dari pandemi. Iya. Jadi mereka dengan data yang saya dapat kemarin itu lumayan ya. Income kita masuk tuh dari 37 35 nomor kelas. Ya, lumayan tuh ya. Iya. Itu kan berarti apa? Mereka menyambut gembira program ini. Sebenarnya mereka memang sudah mau dan suka dengan program ini, hanya saja Nggak tahu caranya. Betul, nggak tahu caranya, dan mereka ingin cara yang istilahnya bisa memberikan solusi di kondisi yang pandemi kemarin. Dan akhirnya kita memberikan gitu. Nah, itu kembali lagi didekati dong. Ya, Diajak ngobrol dong. Ya, Gitu. Kalau saya komit sama Brosis datang hari ini jam 11, kenapa? Nah, saya percaya kan. Wah, betul. Terima kasih. Percaya. Senang sekali saya dipercaya oleh Ibu. Yang nanti nggak datang. Betul. Berarti dengan itu semua akan menjadikan peserta menjadi aware dengan program DKI. Saya dia percaya dengan didekati oleh kita, berarti saya akan dibantu. Wah. Bukan udahlah saya susah, tagi-tagi, kayak nggak ngerti aja. Tapi kita bilang, ini ada program sehat, caranya begini, nanti dicicilnya seperti ini. Kan rasanya gimana ya? Iya. Nah, terus gitu kan enak gitu. Oh, saya dimengerti, saya juga mau mengerti deh BPJS. Betul. Karena bisa jadi mereka sebenarnya bukan malas, bukan tidak mau, tapi mereka hanya butuh solusi. Benar. Solusi yang lebih mudah untuk mereka. Iya. Waduh, ini bahasannya berat-berat selalu deh. Tapi beratnya kalau ngobrol dengan Ibu, yang beratnya jadi enak gitu. Ya, kalau bisa. Saya jadi penasaran pengen tahu tentang Ibu sendiri nih. Apa? Ibu kalau hobinya apa sih? Aduh, waktu muda hobi saya banyak. Wah. Dalam mau udah pokoknya apa aja gitu ya. Sekarang tuh cuma senangnya baca. Wah. Tapi saya yakin Ibu kalau baca buku, tipenya Ibu adalah yang ilmunya itu mudah masuk tapi susah keluar. Jadi lupanya itu susah. Jangan gitu dong. Karena kalau saya baca buku tipenya saya susah masuk, gampang keluar. Jadi kalau misalnya saya baca buku nih Bu, aduh, masuknya susah Bu, udah bingung sama kata-katanya, itu udah lupa saya. Karena wawasan itu luas banget gitu. Jadi pas baca buku aja nih kayaknya yang masuk itu terlalu sedikit aja. Karena saya senang aja. Kalau di tiap buku itu saya menganggap saya kayak dapat ilmu aja. Oh, betul, setuju. Karena baca buku itu benar-benar jendela dunia ya Bu. Kalau buku favorit itu apa? Buku favorit? Iya. Misalnya penulisnya siapa gitu. Apa aja deh saya mah. Oh iya, bilang. Ya, tapi saya kadang-kadang kalau novel ada membosankan. Oh iya. Jadi buku-buku yang sifatnya apa ya, personal development. Oh iya. Ya kalau saya baca, saya tahu ini bisa saya terapkan. Buku-buku manajemen. Oh iya, betul. Itu benar-benar aplikatif sekali ya buku kayak gitu tuh kan. Dan dulu kan saya pernah jadi dosen, jadi Ya. saya baca, saya ajarin, saya baca, saya ajarin gitu. Waduh, Ibu pernah jadi dosen, saya masih jadi mahasiswa. Oh iya. Terus saya mau jadi dosen Ibu. Mau jadi dosen. Enak loh jadi dosen. Enak ya Bu ya? Waduh, pas saya jadi dosen deh. Kamu nggak coba loh, karena kamu kan saya ngomong. Iya, saya senang ngomong tapi nggak ada yang dengerin. Kalau saya ngomong, orang pergi semua Bu, kalau saya ngomong. Saya juga senang ngomong, katanya saya cerewet. Oh, gitu ya. Waduh,
Nah kalau saya mau bilang cerewet juga bilang cerewet, tapi istri saya bilang ngomong terus gitu, tidak berhentinya. Apa ya? Iya, apa daripada ini diem-diem ya. Iya. Kalau diem-diem malah aneh. Kalau saya sendiri sih saya suka komik bu. Oh iya. Ya, saya suka. Karena gambarnya banyak. Gambarnya banyak. Saya orangnya imajinatif. Jadi saya kalau ada gambar suka diimajinasikan. Oh. Misalnya Naruto bertarung gitu. Saya suka membayangkan suka saya. Jadi ini memang benar-benar ibu memang hobinya itu simple tapi manfaatnya enak ya bu ya. Karena kalau kita bicara tentang masalah buku, masyarakat itu tuh bisa dibilang literasi ini juga sekarang udah bagi rendah ya. jadi makanya ini bisa jadi contoh nih buat kita semua kalau bahkan ibu tuh dari dulu sampai sekarang tetap hobi baca buku dan kita lihat hasilnya ibu jadi sosok yang sangat inspiratif buat kita semua. Nah terakhir nih bu, Ya. apakah ada ibu pesan-pesan untuk pemberi kerja dan masyarakat terkait dengan ini? Silakan ibu. Kita tahu bahwa kesehatan itu adalah suatu keniscayaan. Jangan pernah melalaikan kesehatan, karena kesehatan adalah penting buat semua orang, dari mulai bayi baru lahir sampai mereka yang sudah berusia lanjut. Kita tahu bahwa tidak semua orang mampu untuk membiayai kesehatan. Jadi apabila kita memberikan sedikit dana untuk bisa membantu yang tidak mampu, kita sudah melakukan apa yang disebut azas gotong royong. Pancasila kita selalu mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah peranan kita sebagai orang yang masih berada di NKRI ini untuk saling bantu. Antara mereka yang mampu untuk mereka yang tidak mampu, antara mereka yang sehat untuk mereka yang sakit, antara mereka yang masih produktif untuk mereka yang sudah tidak produktif. Selalu ingat JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, karena itulah yang ingin membuat Indonesia ini menjadi lebih baik, sumber daya manusianya semakin bermutu dan bermartabat di mata dunia internasional. Hebat sekali ya, benar-benar bahasannya enak, benar-benar pesan-pesan yang ringkas dan aplikatif, sangat sekali bisa memotivasi kita. Ini berarti. Nah itulah semua podcast Bipedis Kesehatan kali ini dengan narasumber yang sangat istimewa. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir memakai masker. Saya mau pantun boleh? Oh boleh ibu silakan. Ada pantun lagi ibu. Ada banyak kertas di pohon berduri. Banyak orang berjemur di pagi hari. Saatnya Dewas mohon bunuh diri. Waduh. Semoga kita berjumpa lagi. Wih, cakep. Pantunnya enak ya. Saya jadi pengen pantun juga tapi saya lupa. Saya belum nyiapin, ibu udah datang sih. Oke, itulah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini di semua sosial teman-teman. Saya Brosis, see you next time.